Dan untuk melihat situasi terkini pemirsa, kita sudah terhubung bersama jurnalis Simpo TV Muhammad Fahrizal yang sudah ada di gerbang tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Rizal. Rizal, kondisi terkini di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat pasca kecelakaan pada Selasa malam. Ya baik, selamat sore Shelly, di mana seperti kita ketahui kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Kita bisa melihat seperti yang dalam pantauan kami pada saat ini, di mana untuk gerbang gardu tol ini sendiri terdiri dari 8 gardu tol, dan yang hanya beroperasi pada hari ini yaitu hanya 6 gardu tol saja, sedangkan 2 gardu tol lainnya mengalami kerusakan dan sedang melakukan proses perbaikan. Dan memang kalau kita melihat dari kecelakaan beruntun ini juga mengakibatkan dari 6 kendaraan mengalami kerusakan serta dari gardu tol ini sendiri. Bahkan juga tadi pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, para pihak kepolisian juga melakukan olah TKP, di mana juga sekaligus membersihkan dari puing-puing kendaraan maupun puing-puing dari gardu tol yang mengalami kerusakan parah. Dan kalau kita melihat juga Shelly dan pemirsa, bisa kita lihat tepat di mana di saat ini saya berdiri saat ini merupakan titik dari kecelakaan truk yang bermuatan galon dari arah Sukabumi menuju Jakarta melalui gerbang tol Ciawi 2. Dan di mana juga menabrak dari 6 kendaraan sehingga mengakibatkan 19 orang menjadi korban dari atas insiden tersebut. Dan juga dalam info yang kami dapatkan saat ini, di mana juga 8 orang meninggal dunia dan sedangkan 2 mengalami telah teridentifikasi dari 8 tersebut, sehingga 6 korban meninggal dunia ini masih dalam identifikasi di pihak rumah sakit Ciawi. Dan juga 8 dari 2 orang yang teridentifikasi ini merupakan warga Kabupaten Sukabumi, dan 6 lainnya ini juga masih belum teridentifikasi. Dan tidak hanya itu saja, dari pihak kepolisian juga mendirikan anti-mortem DVI untuk para masyarakat yang merasa kehilangan keluarga. Nantinya dapat menghubungi di nomor 0813212772, di mana nantinya dari masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya dapat menghubungi call center pos anti-mortem yang didirikan oleh pihak kepolisian di daerah Rumah Sakit Ciawi. Dan kalau untuk saat ini, dalam pantauan kami, lalu lintas di gerbang tol Ciawi ini sendiri mengalami juga kepadatan yang dari kendaraan arah Ciawi menuju Jakarta. Dan mengingat juga hanya 6 gardu tol saja yang bisa beroperasi pada saat ini. Dan di mana juga ini kepadatan ini sendiri juga mengalami sekitar ratusan meter lebih, di mana dipadati oleh dari kendaraan roda 4 untuk menuju ke kota Jakarta. Mungkin itu saja, kembali ke studio Shelly. Ya Rizal, terkait dengan kemacetan yang terjadi menuju arah Jakarta, apakah dari pihak kepolisian ada pengalihan arus lalu lintas, Rizal? Ya, untuk pengalihan lalu lintas ini sendiri masih terbilang normal seperti biasanya, namun hanya saja ini juga mengalami kepadatan yang begitu mengular hingga mencapai ratusan meter lebih. Dan kalau untuk pengalihan dari pihak kepolisian ini sendiri juga masih belum diberlakukan, di mana juga ini masih terlihat normal. Sedangkan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Ciawi terlihat lancar, sedangkan dari arah Ciawi untuk menuju ke kota Jakarta saat ini mengalami kepadatan lalu lintas. Dan juga dari pihak kepolisian ini juga menyebut juga bahwasannya ini hanya dilakukan hanya sementara saja dan akan segera diselesaikan, khususnya juga dari gardu tol yang mengalami kerusakan parah. Oleh karena itu makanya dari pihak teknisi mencoba untuk memperbaiki dari gardu tol yang rusak agar dapat dipergunakan kembali seperti biasanya. Kembali ke studio Shelly. Terkait dengan evakuasi yang telah dihentikan pada pukul 11 siang tadi, apakah memang nanti dari pihak kepolisian akan melanjutkan proses evakuasi ataupun olah TKP ataupun ada sterilisasi jalan nantinya, Rizal?
Ya, untuk dari olah TKP sendiri yang telah dilakukan dari pihak kepolisian pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat ini sendiri, di mana juga tadi telah mengumpulkan beberapa puing di satu titik dari maupun puing kendaraan yang rusak ataupun juga puing-puing dari gardu tol yang rusak. Dan nantinya juga pihak kepolisian akan mencoba untuk memanggil dari salah satu yaitu dari supir truk untuk melakukan beberapa pertanyaan terkait di mana atas insiden tersebut terjadi dan kendala yang terjadi pada saat kecelakaan beruntun yang terjadi pada pukul Selasa malam 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan namun untuk saat ini informasi yang kami dapatkan yaitu di mana dari supir truk ini sendiri masih dirawat di Rumah Sakit Ciawi, di mana juga mengalami juga luka berat. Dan juga pihak kepolisian masih menunggu dari informasi-informasi nantinya dari pihak rumah sakit terkait apakah nantinya dari pihak supir truk ini sudah diperbolehkan untuk ditanya terkait insiden yang menyebabkan kejadian maut beruntun tersebut. Shelly. Rizal, terakhir Rizal, apakah dari pihak kementerian terkait ataupun komisi terkait ada yang sudah mendatangi ke lokasi kejadian, Rizal? Ya, untuk dari keterkaitan dari beberapa stakeholder ini juga nantinya dari salah satu Menteri Perhubungan juga menegaskan kecelakaan seperti itu nantinya dapat dicegah agar tidak terus berulang, dan itu juga diharapkan dari Kementerian Perhubungan. Dan info kami dapatkan juga nantinya akan memanggil dari pihak atasan dari truk bermuatan galon ini, di mana juga untuk mengecek dari standar operasional dari kendaraan yang akan dibawa nantinya, terutama di mana juga khususnya kalau kita melihat truk ini sendiri bermuatan dengan air galon yang begitu juga banyak. Namun juga apakah nanti akan ditanya terkait beberapa yaitu standar operasional dari kendaraan tersebut, apakah itu merupakan layak atau tidaknya, dan mengecek beberapa juga dari seperti rem, di mana nantinya akan mengantisipasi tidak terjadinya lagi. Shelly. Ya Rizal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bekerja Rizal.